Dan 3 bulan awal tahun 2017 ternyata memberikan sebuah angin segar bagi korporasi anggota Bursa Efek Indonesia. Saham-saham blue chip membukukan kinerja positif dan membentuk kepercayaan diri investor memarkirkan dana mereka di Bursa Indonesia. Selain itu, ekspektasi fundamental Indonesia lebih baik memberikan harapan kinerja emiten dalam negeri akan baik dan juga turut menjadi katalis positif bagi IHSG. Lantas siapa saja perusahaan yang sukses berbisnis di kuartal 1 2017? Panen untung emiten di awal 2017, saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kalau menyebutkan panen untung artinya ya pasti kinerjanya positif. Mayoritas utamanya untuk saham-saham berkapitalisasi besar memang positif. Kita lihat bersama ada banyak sekali sektor di Bursa Efek Indonesia, kami ambil beberapa saja dan mayoritas mereka juga adalah saham-saham blue chip ataupun berkapitalisasi besar. Kita mulai dari perbankan nasional, dari finansial, sektor finansial. Bank-bank ini adalah bank-bank tempat Anda menabung, tempat Anda juga mungkin berdeposito, ya mereka kinerjanya positif. Kita lihat mulai dari yang pertama adalah Bank Rakyat Indonesia BRI yang memiliki salah satu slogan ataupun identik dengan memberikan kredit usaha rakyat atau KUR, ternyata meningkat juga pergerakan. Kita lihat pada tahun 2016 pada kuartal pertama 2016 itu mencatatkan pendapatan sekitar 6,24 triliun rupiah revenue-nya, sementara pada tahun 2017 mencatatkan kenaikan menjadi 6,64 triliun rupiah. Pas sahamnya juga positif, yang pegang ataupun koleksi saham BBRI juga tampaknya cuan karena cukup positif ya di awal tahun 2017. Dari bank pemerintah, bank plat merah, kita bergeser pada posisi selanjutnya yaitu Bank Sentral Asia ataupun BCA. Berada pada posisi kedua ini dengan pendapatan yang juga peningkatannya juga cukup signifikan. Kita lihat dari 4,51 triliun rupiah naik menjadi 4,99 triliun rupiah. Di BCA juga pemilik sahamnya merupakan dua orang yang selalu bertengger sebagai orang terkaya 1 dan 2 di Indonesia, Michael Hartono dan Rudy Hartono. Mereka punya banyak sekali grup bisnis, tidak hanya BCA, jadi mereka juga memiliki saham BCA, tapi mereka juga berbisnis rokok misalnya. Dan jangan lupa beberapa mereka diversifikasi bisnis juga luas ya. Kita lihat properti misalnya, mereka nggak main-main punyanya. Grand Indonesia Shopping Center misalnya yang ada di dekat bundaran Hotel Indonesia itu punya mereka. Kemudian Menara BCA juga berdekatan, itu juga punya mereka. Jadi tidak heran kalau sederhananya gini, ketika mereka punya tower ataupun gedung, kan nggak mungkin semuanya diisi oleh BCA kan. Kan ada banyak counter-counter ataupun perusahaan-perusahaan yang bisa nyewa gitu loh. Recurring income yang mereka dapatkan juga jadinya menumpuk pundi-pundi pendapatan mereka sebagai sebuah perusahaan besar. BCA 4,99 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat pada posisi ketiga, kembali kita ke Bank Plat Merah, Bank Mandiri yang salah satu direkturnya saat ini bergeser memimpin maskapai Garuda Indonesia ya. Mandiri di posisi selanjutnya dengan peningkatan yang juga naik meskipun tidak setinggi BCA. Kita lihat dari 3,82 triliun rupiah naik menjadi 4,08 triliun rupiah. Anda menabung di Mandiri, percayalah bahwa dana Anda, dana tabungan Anda, itu disebut biasanya dana murah ya, itu yang mereka kelola, mereka manage lebih baik sehingga mereka bisa mengeluarkan lagi, menyalurkannya dalam bentuk kredit. Jadi kalau misalnya saya nabung uang, kemudian saya taruh ke bank, uang saya itu, dana murah itulah yang akan disalurkan secara manajemen, mereka salurkan lagi ke kredit-kredit dengan bunga ataupun interest yang mereka berikan pada orang yang membutuhkan kredit, baik kredit rumah, kemudian kredit apartemen ataupun kredit usaha gitu. Mandiri pada posisi selanjutnya. Lalu kita lihat kembali ke Bank Plat Merah, kita lihat BBNI dari 2,97 triliun rupiah juga naik menjadi 3,23 triliun rupiah dan cukup positif ya. Kita lihat hari ini untuk finansial, sektor perbankan positif semuanya naik. Kita bergeser ke sektor selanjutnya dari perbankan, ini adalah sektor barang konsumsi ya. Kita lihat sektor barang konsumsi juga mencatatkan kenaikan ya, seluruhnya saham blue chip. Anda pegang saham-saham yang ada di sini. Sempurna Anda pegang, Unilever, Gudang Garam, Indofood. Biasanya saham-saham blue chip itu adalah untuk long term. Jadi bukan untuk bermain hit and run biasanya kalau saham tersebut. Hit and run biasanya yang gampang dibeli dengan rumors gitu ya. Tapi kalau untuk saham-saham blue chip biasanya untuk long term investor. Jadi mereka lebih pegang untuk jangka panjang. Sampurna
Kita lihat rokok ya, dari 3,12 triliun rupiah mencatatkan kenaikan tidak begitu besar tapi positif menjadi 3,29 triliun rupiah. Lalu Unilever juga, Anda Unilever pasti tahu ya, kalau misalnya Anda belanja ke supermarket, toko retail, Unilever punya banyak sekali produk ya. Ibu-ibu rumah tangga pasti deket banget dengan produk ini untuk apa? Untuk produk-produk deterjen, kemudian ya banyak lah pokoknya kalau mereka Unilever nih emang ya, karena kita lihat tidak heran sehingga pendapatan mereka naik signifikan 1,57 triliun rupiah, naik menjadi 1,96 triliun rupiah. Dan mostly memang akibat, kita jangan lupa bahwa barang konsumsi ini identiknya dengan apa? Anda ingat bahwa 54% pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh belanja. Ini yang belanja semua nih, ini belanja nih. Unilever, Indofood, Gudang Garam, Sampurna itu Anda yang belanjakan. Jadi mereka juga harus berterima kasih pada Anda yang hobi belanja produk-produk mereka ya. Sehingga pundi-pundinya langsung terus meningkat. Lalu kita ke PT Gudang Garam Tbk, Proko. Anda ingat, percayalah angka triliunan rupiah ini berasal dari kocek Anda. Ya, Anda suka ngerokok kan? Anda lihat dari 1,6 triliun rupiah naik menjadi 1,89 triliun rupiah. Meskipun Gudang Garam punya juga lini bisnis yang lain, tapi core bisnisnya adalah rokok ataupun tembakau ya. Lalu kita bergeser ke Indofood. Indofood, Anda lihat ada beberapa produknya yang baru-baru ini dijual di Amazon ya, salah satu produk mie ya. Dan menarik sekali, itu punya komentar-komentar yang lucu-lucu, ada yang ketagihan dengan seleranya gitu ya. Jadi Indofood juga dengan diversifikasi produknya banyak sekali ya. Dari mulai apa? Sebutkan saya sampai nggak bisa nyebut. Dari mulai mie spaghetti, bumbu spaghetti, mie dan lain sebagainya juga punya mereka. Tidak heran pertumbuhannya positif dari 1,08 triliun rupiah naik menjadi 1,2 triliun rupiah dari uang Anda. Kita bergeser ke informasi selanjutnya mengenai sektor korporasi retail. Apalagi ini ya, pagi menjelang lebaran, Ramadan. Pasti rame banget, antri bayar di kasir. Matahari LPPF kita lihat naik dari 244 miliar. Oh ini stagnan justru ya, sorry. Jadi Matahari stagnan, tetap di 244 miliar rupiah. Tampaknya Matahari harus memanfaatkan kuartal kedua ya, sehingga mostly secara tahunan nanti dia punya kinerja yang positif. Jangan lupa manfaatkan momentum lebaran, Ramadan, gitu ya, ke hari-hari besar untuk tetap menjual produk. Jangan lupa kasih diskon ya, itu kan biasanya yang paling gampang. Lalu S Hardware, Anda salah satu pencinta produk S Hardware, apa aja ada di sini. Toko material yang tapi dingin, ada AC-nya ya di sini ya. Dari 139 miliar rupiah naik menjadi 154 miliar rupiah. Dan sebagai informasi, S Hardware itu memiliki toko terbesarnya di Asia Tenggara di daerah Serpong. Jadi kalau Anda ingin lebih lengkap ke sana, karena di Asia Tenggara dia yang terbesar. Produknya lengkap. Lalu selanjutnya kita lihat bagaimana dengan toko retail lain, Alfamart yang setiap berapa meter ada. Kita lihat Alfamart dari 66,6 miliar rupiah naik menjadi 73,3 miliar rupiah. Jadi Anda bayangkan toko retail Alfamart yang dekat rumah Anda itu penghasilannya segini gitu loh. Karena Anda juga merasa mungkin terbantu ya, celah bisnis itu sangat dimanfaatkan dengan baik. Dia punya gerai sekitar 1000-an lebih kalau saya tidak salah, karena Alfamart adalah retail yang memiliki gerai terbanyak di Indonesia. Lalu kita lihat, Indomaret juga punya ya saat ini ya. Lalu kita lihat bagaimana dengan Era Jaya. Kita lihat Era Jaya dari 60,9 miliar rupiah naik menjadi 65,4 miliar rupiah. Jadi kalau kita melihat laporan kinerja keuangan, jangan lihat angka, tapi pertumbuhannya. Jadi semakin besar tumbuhnya, berarti semakin ekspansif dia. Lalu kita lihat, kita bergeser ke sektor properti. Anda mungkin salah satu juga yang membeli properti di developer ini. Kita lihat PT Pakuan Jati dari 543 miliar rupiah ternyata mengalami drop ya, 348 miliar rupiah. Tampaknya ada beberapa strategi bisnis yang harus segera dimatangkan oleh Pakuan Jati agar bisa memperbaikinya pada kuartal selanjutnya. Lalu Anda lihat salah satu daerah elit di Jakarta Selatan, Pondok Indah Group juga mencatatkan kinerja yang positif, 281 miliar rupiah naik menjadi 312 miliar rupiah. Saat ini Pondok Indah Group juga tengah menawarkan produk apartemen ya yang ada di lingkungan dia punya perumahan ya di daerah Pondok Indah tersebut, dan itu tampaknya juga pembelian juga tampaknya memacu kinerja Pondok Indah Group. Lalu Modern Land naik dari 62 miliar, ini cukup signifikan. Ini yang saya sebut tadi pertumbuhan. Ketika pertumbuhannya luar biasa dari 62 miliar naik menjadi 225 miliar rupiah, artinya ada sekitar 2, 3, hampir 4 kali pertumbuhannya hanya dalam 3 bulan. Artinya ada sesuatu yang sukses, produk yang mereka
jual kepada konsumen sehingga akhirnya peningkatan yang cukup signifikan. Lalu Lipo Cikarang kita lihat dari 222 miliar ternyata mengalami sedikit koreksi menjadi 182 miliar rupiah. Ke sektor korporasi konstruksi kita lihat di tengah gencarnya Presiden Joko Widodo dengan infrastrukturnya begitu agresif. Positif juga kita patut apresiasi dan ternyata perusahaan-perusahaan plat merah konstruksi menuai untung yang luar biasa. Kita lihat bagaimana Waskita Karya misalnya dari 127 miliar mencatatkan kenaikan yang luar biasa menjadi 407 miliar. Berapa pertumbuhannya? Hampir 4 kali lipat juga. Artinya proyek-proyek yang mereka kerjakan itu sudah mulai memberikan hasil dengan data. Dengan angka ini membuktikan bahwa mereka cukup positif. Lalu kita lihat bagaimana dengan Wika. Wika juga mencatatkan hal yang sama. Dari 71,7 miliar rupiah menjadi 245 miliar rupiah. Kita bergeser ke anak usaha Waskita Karya. Waskita Precast kita lihat dari 101 miliar rupiah naik menjadi 196 miliar rupiah. Lalu PT PP juga sama peningkatannya signifikan dari 98,2 miliar rupiah naik menjadi 130 miliar rupiah. Dan ini menjadi bukti angka-angka ini bukan sekedar angka. Ini menjadi sebuah realisasi. Misalnya untuk konstruksi, pertumbuhan mereka yang signifikan menunjukkan bahwa pemerintah memang memberikan kesempatan sangat besar untuk BUMN konstruksi mengerjakan proyek-proyek infrastruktur pemerintah untuk mengejar target infrastruktur di tahun 2018 sehingga kita bisa cukup positif tumbuhnya dan ready to take off di tahun 2018. Paling tidak, selamat untuk emiten di Bursa Efek Indonesia, kinerja positif di 3 bulan awal 2017. Semoga kuartal-kuartal selanjutnya juga positif sehingga juga menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2017.